Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan selalu segala urusannya, selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang terjadi saat ini, bencana yang terjadi saat ini yaitu virus corona atau COVID-19 dapat dihilangkan atau dapat menghilang sebelum Ramadan tiba. Oleh karena itu, pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas, pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, itu Bapak ganti dengan pembelajaran dengan media online. Semoga anak-anak menghayati, semoga anak-anak juga mengikuti apa yang ada di materi yang ada di online ini, materi yang sudah Bapak kasihkan ini. Pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang akidah akhlak. Sudah kita ketahui bahwa akidah akhlak itu adalah suatu materi yang mana apabila kita tidak mengetahuinya, kita akan tersesat. Oleh sebab itu, maka dari itu kita selalu harus mempelajarinya. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang akidah akhlak. Banyak pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang akidah akhlak, antara lain yaitu tentang adab bagaimana dengan orang tua, adab dengan teman, adab dengan guru, adab dengan tetangga. Untuk pagi hari ini, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu adab tentang bertamu dan menerima tamu. Kita sebagai orang insan yang baik, tetangga yang baik atau teman yang baik, kita di dalam hidup kita harus menjalin silaturahmi agar pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita selalu terikat. Oleh karena itu, dalam menjalin suatu silaturahmi, kita dianjurkan untuk bertamu dan menerima tamu. Bertamu kepada teman sejawat kita, bertamu kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, agar selalu terjalin dengan baik. Kita ketahui bertamu dan menerima tamu. Yang Bapak akan bahas pertama yaitu bertamu. Apakah pengertian dari bertamu itu? Bertamu yaitu berkunjung ke rumah orang lain, entah itu teman kita, entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita, entah itu saudara kita, untuk bertujuan menyambung silaturahmi dengan baik. Oleh karena itu, kita dalam bertamu ini tidak hanya sembarangan hanya untuk bertamu begitu saja, tapi kita dalam bertamu harus mempunyai adab, akhlak, tata krama yang baik agar orang yang kita tamuin itu tidak mengecewakan, tidak marah dengan kita. Oleh karena itu, Bapak akan membahas tentang adab-adab bertamu yang baik dan benar di dalam Islam. Dalam bertamu kita mempunyai adab-adab. Adab yang saya akan Bapak sampaikan yaitu sebelum kita membahas tentang adab-adab, kita kulas dulu tentang bertamu. Bertamu atau mempererat tali silaturahmi baik dengan tetangga, sanak keluarga maupun teman sejawat merupakan perintah agama Islam agar senantiasa membina kasih sayang, hidup yang rukun, tolong menolong, dan saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin. Silaturahmi itu tidak saja menghubungkan tali persaudaraan saja anak-anak, tetapi juga akan banyak menambah wawasan ataupun pengalaman, karena bisa saja pada saat berinteraksi terjadi pembicaraan yang berkaitan dengan masalah perdagangan baru, tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bertamu itu tidak hanya untuk mempererat tali persaudaraan, tapi juga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari orang yang kita tamui itu.
Apabila manusia memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, maka ikatan sosial masyarakat akan berantakan. Kerusakan menyebarkan di setiap tempat, permusuhan terjadi di mana-mana, sifat egoisme muncul ke permukaan sehingga setiap individu masyarakat menjalani hidup tanpa petunjuk. Seorang tetangga tidak mengetahui hak tetangganya, seorang fakir merasakan penderitaan dan kelaparan sendirian karena tidak ada yang peduli. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beradab, manusia yang berakal, manusia yang berakhlak, kita sebagai manusia yang bermanfaat, kita seharusnya selalu menjaga komunikasi, selalu menjaga silaturahmi kepada siapapun itu. Dengan begitu, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang Bapak sampaikan tentang adab-adab atau etika bertamu. Oleh karena itu, anak-anak semuanya dimohon untuk mendengarkan, untuk menyimak dengan baik dan seksama. Etika bertamu. Yang pertama, saat kita bertamu itu yang kita lakukan adalah meminta izin, atau saat kita bertamu biasanya kita mengetuk pintu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Seperti itu biasanya. Lah, dalam kita mengetok pintu itu, meminta izin untuk masuk itu, kita tidak diperkenankan mengetok pintu lebih dari 3 kali. Jadi apabila kita mengetuk pintu sudah lebih dari 3 kali dan seorang yang mempunyai rumah itu tidak menjawabnya atau tidak membukakan pintu, kita tidak dibolehkan untuk mengetuk lagi. Sebaiknya kita pulang dan mencari hari yang lain. Jadi bagusnya dalam meminta izin masuk dalam rumah seseorang itu kita mengetuk pintu maksimal 3 kali. Dan saat kita mengetuk pintu dan dibukakan oleh sang pemiliknya, kita mintalah izin untuk masuk dan tunggulah izin dari sang pemilik rumah untuk memasuki rumahnya. Hal ini disebabkan, mengapa kok seperti itu Pak Guru? Hal ini disebabkan sangat dimungkinkan jika seseorang langsung masuk, maka aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi oleh sang pemilik rumah. Jadi kita sebagai muslim yang baik, agar kita tidak mengetahui aib-aib orang lain, agar orang tersebut tidak malu, maka kita sebelum masuk rumah itu kita meminta izin dulu. Kalau kita sudah diperkenankan untuk masuk, kita baru masuk rumah itu. Adab yang kedua yang saya sampaikan yaitu berpakaian yang rapi dan pantas. Pakaian ini sangat penting karena bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh orang rumah atau tuan rumah. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati karena demikian pula difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kita berbuat baik, kita berarti sama saja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dalam hal memakai pakaian ini, kita kan berbuat baik untuk diri kita sendiri dan itu pun akan masuk kepada diri kita sendiri agar sang tuan rumah tidak kecewa dan agar tuan rumah bisa melihat kita dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adab atau etika dalam bertamu, memberi isyarat atau salam ketika datang. Di saat kita sudah diizinkan untuk masuk rumah, kita itu sebaiknya memberikan salam yang baik, salam yang bagus kepada sang tuan rumah. Seperti contohnya Assalamualaikum, seperti itu. Habis itu baru kita memasuki rumahnya. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus mencontoh seorang nabi. Karena di sini ada cerita yaitu bahwasanya seseorang laki-laki meminta izin ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau ada di dalam rumah. Katanya, "Bolehkah aku masuk, Nabi?" Nabi SAW bersabda kepada pembantunya, "Temuilah orang itu dan ajarkan kepadanya, minta izin dan katakan kepadanya agar ia mengucapkan Assalamualaikum. Bolehkah aku masuk?" Lelaki itu mendengar apa yang diajarkan Nabi. Lalu ia berkata,
"Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Nabi SAW memberi izin kepadanya, maka masuklah ia. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis yang kita sampaikan tadi itu dapat diambilkan kesimpulan bahwa saat kita bertamu itu adab yang baik dalam bertamu, kita harus mengucapkan salam. Karena apa? Karena apabila kita tidak mengucapkan salam, orang tuan rumah itu merasa, ini orang ini kok seperti ini, apa tidak punya adab, apa bagaimana. Jadi hati seorang tuan rumah itu akan merasa cemas dan gundah. Oleh karena itu kita harus melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya yaitu adab atau etika saat bertamu, jangan mengintip ke dalam rumah. Mengapa kok jangan mengintip ke dalam rumah? Karena biasanya yang terjadi di masyarakat itu saat kita berkunjung atau bertamu di kediaman seseorang, itu kita mengintip di jendela. Kita lihat apakah ada orangnya atau tidak, kita lihat bagaimana kondisi rumahnya. Hal seperti itu tidak dikenalkan dalam Islam. Itu bukan adab yang bagus. Sebagai orang Islam, kita tidak diperkenankan saat bertamu itu mengintip ke dalam rumah. Ada bertamu yang selanjutnya yaitu memperkenalkan diri sebelum masuk. Ini apabila kita bertamu, kita sebagai tamu menyampaikan atau memperkenalkan diri kita sebelum masuk. Seperti saya atas nama ini, dari ini ingin bertamu kepada Bapak begini. Seperti itu kan jelas, dan seorang tuan rumah pun tidak ragu ataupun tidak khawatir akan tamunya. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya kamu memperkenalkan diri jangan jelas tuh. Apabila kamu bertamu kepada orang yang belum kamu kenali, maka kamu memperkenalkan diri sebelumnya, terutama jika bertamu pada malam hari, karena agar seorang tuan rumah tidak khawatir. Adab yang selanjutnya yaitu tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Dalam hal ini perempuan yang berada di rumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamunya. Saat kita bertamu dan saat kita sudah diberikan masuk dan ternyata di dalam rumah itu hanya seorang perempuan saja, berarti adab kita yaitu tidak boleh masuk. Karena apa? Karena wanita itu hanya ada di dalam rumah itu sendiri dan akan menimbulkan fitnah. Yang selanjutnya yaitu adab yang selanjutnya yaitu masuk dan duduk dengan sopan. Saat kita sudah diinstruksikan untuk masuk oleh tuan rumah, kita mengambil tempat yang baik dan masuk dan duduk dengan sopan. Karena apa? Karena agar tuan rumah tidak memarahi kita, tidak berpikiran bahwa kita itu tidak beradab, agar kita juga mencontohkan yang baik kepada tuan rumah kita. Setelah kita duduk dengan sopan, selanjutnya adab yang kita terapkan yaitu menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Apabila tuan rumah memberikan jamuan atau makanan atau minuman, hendaknya kita meminum atau memakannya agar sang tuan rumah tidak kecewa. Adab yang selanjutnya yaitu makanlah dengan tangan kanan, tidak tangan kiri. Karena apabila kita memakan dengan tangan kiri itu tidak baik. Kita sebagai orang Islam itu harus menerapkan adab-adab yang baik dengan makan dengan tangan kanan dan jangan memilih-milih makanan. Dan apabila kita bertamu dan jika ada makanan yang jauh atau yang dekat, kita sebaiknya memilih makanan yang dekat, karena agar kita tidak malu-maluin atau agar tuan rumah juga tidak beranggapan bahwa kita itu serakah atau yang lainnya. Adab yang selanjutnya yaitu
bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Jadi setelah kita menjamu makanan atau memakan makanan atau meminum minuman yang telah disediakan oleh tuan rumah, sebaiknya kita membersihkan apa-apa yang sudah kita makan tadi. Jangan sampai berceceran, jangan sampai makanan itu berceceran kemana-mana. Setelah kita membersihkan makanan tadi, adab yang selanjutnya yaitu segeralah pulang setelah selesai urusan. Apabila urusan kita bertamu sudah selesai, kita sebaiknya menyegerakan pulang agar sang tuan rumah pun tidak membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang lainnya. Dan lama waktu untuk bertamu itu yaitu 3 hari. Apabila kita bertamu dengan orang jauh, dengan orang luar kota, kita sebaiknya bertamu maksimal 3 hari karena adab yang telah ditentukan yaitu 3 hari. Setelah waktu itu berlalu, maka habislah hak untuk bertamu, kecuali jika tuan rumah mendaginya. Dengan pembatasan waktu 3 hari 3 malam itu, beban tuan rumah tidak terlampau berat dalam menjamu tamunya. Jadi apabila seorang tuan rumah itu memperbolehkan kita bertamu lebih dari 3 hari ya tidak apa-apa. Tetapi dalam syariat Islam maksimal kita bertamu itu hanya 3 hari. Setelah kita mempelajari materi bertamu, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang menerima tamu agar lengkap. Menerima tamu, akhlak menerima tamu. Apa yang dimaksud dengan akhlak menerima tamu itu? Apa yang dimaksud dengan menerima tamu itu? Yaitu menerima tamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kedatangan orang yang bertamu, melewat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adab ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu. Nah, dalam menyenangkan atau memuliakan tamu ini, adab menerima tamu pun mempunyai etika menerima tamu antara lain yaitu yang pertama, berpakaian yang pantas. Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah hendaknya mengenakan pakaian yang pantas pula dalam menerima kedatangan tamunya. Berpakaian pantas dalam menerima kedatangan tamu berarti menghormati tamu dan dirinya sendiri. Jadi selain seorang yang bertamu itu berpakaian yang pantas, kita sebagai orang yang menerima tamu pun harus memakai pakaian yang pantas agar kita menghormati tamu kita yang datang. Etika yang selanjutnya itu menerima tamu dengan sifat atau sikap yang baik. Tuan rumah hendaknya menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik, misalnya dengan wajah yang cerah, muka senyum dan sebagainya. Sekali jangan acuh, apalagi memalingkan muka dan tidak mau memandangnya secara wajar. Etika menerima tamu selanjutnya yaitu seorang tuan rumah atau orang yang menerima tamu, apabila seorang itu hanya seorang wanita sendirian di dalam rumah dan ada seorang tamu yang ingin bertamu, maka seorang perempuan itu tidak boleh mengizinkan seorang tamu tersebut masuk ke dalam rumahnya, karena dapat menimbulkan fitnah ataupun hal-hal yang lainnya, sama seperti yang ada bertamu sebelumnya tadi. Dan yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu etika yang selanjutnya yaitu seorang tuan rumah atau seorang yang menerima tamu harus mengantarkan tamu tersebut ke depan pintu rumahnya agar seorang tamu beranggapan bahwa seorang yang menerima tamu tersebut senang dengan kedatangannya dan agar seorang tamu tersebut tidak bosan-bosan ke rumahnya lagi untuk bertamu. Nah, sekian dari Bapak, penyampaian materi dari Bapak. Apabila ada ketidakpahaman atau tidak ada ketidakjelasan, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Dan untuk tugas di rumah yaitu anak-anak meresum materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Di mana Pak mengirimkannya? Lah, tugas dikirimkan di bawah video ini atau di komentar kolom di YouTube Bapak. Sekian dari Bapak. Apabila ada kelebihannya Bapak mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan minggu depan.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.